Saudara, setelah seluruh fraksi pada pembicaraan tingkat 1 hari ini, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. RUU ASN ini mengatur agenda transformasi birokrasi, salah satunya soal penataan honorer atau non-ASN. RUU ini tentu sudah ditunggu sekian lama oleh tenaga kontrak dan honorer yang bekerja di kantor pemerintahan. Dan pemirsa, untuk membahas hal tersebut kami sudah tersambung dengan Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia Pusat, Hasbi. Selamat siang, Mas Hasbi. Selamat siang, Mbak Natasha. Baik, Mas Hasbi, sebelumnya terima kasih telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Siang. Mas Hasbi, bagaimana para tenaga honorer dan kontrak menanggapi pengesahan RUU ASN ini setelah sekian lama mendorong undang-undang ini? Baik, Mbak Natasha, ini pertama-tama saya sebagai Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia sekaligus pendiri Forum Honorer Indonesia ini merupakan perjuangan panjang ya. Hampir kurang lebih 25 tahun saya bersama dengan teman-teman memperjuangkan ini. Bahkan terkait revisi terbatas Undang-Undang ASN ini, kalau tidak salah mulai dari 2017 sampai 2022 itu berapa kali masuk di prolegnas tapi keluar lagi ya, tidak dibahas. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 ini masuk lagi prolegnas dan hari ini kayaknya sudah diparipurnakan ya. Ini merupakan sesuatu, katakanlah kalau menurut saya, hadiah ya bagi teman-teman yang selama ini berjuang dan teman-teman tenaga honorer di seluruh Indonesia yang selama ini memimpikan peningkatan status dan kesejahteraan mereka. Kita berharap melalui revisi terbatas Undang-Undang ASN ini mampu memberikan angin segar bagi teman-teman honorer di Indonesia. Begitu, Mbak Natasha. Mas Hasbi, salah satu pasal di RUU ASN ini mengatur soal penyelesaian masalah tenaga honorer di tanah air di pasal 131A. Bagaimana para tenaga honorer melihat pasal tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan dan apakah Anda bersama dengan tenaga honorer lainnya dilibatkan dalam pembahasan ini, Pak? Ya, kalau dilibatkan sih ada ya. Saya bahkan sekitar kurang lebih 3 minggu yang lalu ya, saya sempat datang lagi ke DPR RI, bahkan saya sempat mendampingi teman-teman ya melakukan aksi demonstrasi di DPR pada tanggal 29 ya, bulan yang lalu. Kita menyampaikan termasuk juga mendorong rancangan undang-undang ASN ini. Nah, terkait hal tersebut, saya rasa itu juga tidak perlu terlalu teman-teman mengkhawatirkan. Yang terpenting adalah bagaimana nanti turunan dari undang-undang ASN ini yang nanti akan keluar PP ya, peraturan pemerintah. Justru itu yang perlu kita kawal, apakah pasal yang disampaikan Mbak Natasha tadi itu akan menjadi kekhawatiran teman-teman. Oleh karena itu kita akan tetap melakukan komunikasi dan audiensi dengan teman-teman di DPR RI termasuk juga dengan pemerintah ya, sehingga apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi tenaga honorer selama ini bisa terakomodir dalam PP tersebut gitu loh. Karena kan kalau undang-undang ini kan hanya kerangka besarnya saja gitu kan. Lebih nanti detail di peraturan pemerintahnya. Saya kasih contoh di era SBY itu kan PP 56 gitu. Kami berhasil memperjuangkan kurang lebih 200.000 yang jadi PNS kala itu. Nah, oleh karena itu saya meminta teman-teman di berbagai forum yang ikut memperjuangkan ini supaya PP-nya nanti dikawal gitu loh. Itu Mbak Natasha. Jadi menurut saya insya Allah karena ini kan teman-teman di Komisi 2 dan seluruh fraksi partai politik ini kan udah tamat semua sebenarnya masalah tenaga honorer ini. Jadi tentu mereka lebih tahu mana pasal-pasal yang tentu diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan honorer ini. Karena ini berpulang lagi kan nanti mereka lagi didatangi gitu. Jadi saya bercoba berpikir positif saja, apalagi tadi ada Mas Mardhani Alisera ya, kebetulan sekitar 3 minggu yang lalu saya sempat ketemu di fraksi PKS dan menyampaikan itu juga gitu. Mudah-mudahan tidak ada perubahan ya.
saya tahu, saya bisa memahami apa yang menjadi kegelisahan teman-teman ya. Khususnya mereka nanti yang mungkin katakanlah yang tenaga teknis. Kalau guru kan udah jelas ya program Pak Jokowi 1 juta guru menjadi P3K. Dan tenaga teknis termasuk juga teman-teman Satpol PP, kemudian teman-teman kecamatan, termasuk juga mungkin teman-teman tenaga honorer di TPR ini juga. Jadi oleh karena itu kita nanti minta pemerintah supaya PP ini memang mampu menyelesaikan permasalahan honorer secara komprehensif. Termasuk teman-teman di TPR ini kan ada juga kalau nggak salah itu tenaga honorernya. Itu juga harus diperhatikan pemerintah dong. Baik, Pak Hasbi. Kemudian rancangan undang-undang ini disebut-sebut tidak lagi membedakan antara P3K dan juga PNS, khususnya soal pengembangan karir dan kesejahteraan, termasuk soal dana pensiun, Pak. Bagaimana tanggapannya? Nah inilah saya dalam forum ini juga saya sekali lagi memberikan apresiasi sekaligus juga saya mengucapkan terima kasih banyak pemerintah dan pasal ini tentu juga kita sambut baik ya karena ini tidak ada lagi sepertinya diskriminasi. Ini lebih ada rasa humanis ya sehingga benar-benar status kawan-kawan ini dihargai jadi tidak lagi membedakan antara ASN maupun P3K. Dan saya juga melihat ini kan jenjang karirnya ada, kemudian masa pensiunnya saya juga melihat dari golongan 1 kurang lebih angka 2 juta dan pada golongan yang tertinggi itu mendekati sekitar 6 sampai 7 juta. Ini tentu membuat harapan baru bagi teman-teman yang selama ini mungkin tingkat kesejahteraannya mungkin ada yang 100.000, 300.000. Oleh karena itu saya mengapresiasi perjuangan teman-teman di seluruh partai politik ya, fraksi partai politik yang ada di DPR RI karena tanpa mereka tentu ini sulit kita untuk mewujudkan dan sekaligus juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah khususnya Presiden Pak Jokowi karena di era beliau ini mudah-mudahan kita berharap melalui revisi terbatas Undang-Undang ASN dan keluarnya PP nanti, mudah-mudahan ini menjadi suatu legasi yang bagus buat Pak Jokowi terkait penyelesaian tenaga honorer. Karena kalau kita melihat Pak SBY dulu meninggalkan juga sebuah legasi yaitu PP 56 dan alhamdulillah itu tenaga honorer sudah ada anaknya yang bisa kuliah, mereka sudah beli rumah dan kita berharap mudah-mudahan PP yang nanti akan dikeluarkan pemerintah bisa menjadi legasi yang baik dari Pak Jokowi sebagai kepala negara. Saya rasa itu Mbak. Baik, Mas Hasbi terakhir ini apa harapannya kepada para tenaga honorer dan kontrak tentunya setelah pengesahan Undang-Undang ASN yang baru ini Mas? Ya harapan saya teman-teman harus menjadi ASN yang bagus ya. Saya dan teman-teman yang lain sangat kecewa ketika dia menjadi honorer, bekerjanya rajin, tapi ketika nanti pemerintah benar-benar nanti mewujudkan ini dalam PP, meningkatkan status dan kesejahteraannya, seharusnya kinerjanya semakin baik, sikap profesionalnya juga harus baik, kemudian kompetensinya juga harus di-upgrade, karena kita sudah memasuki era digital, di mana semuanya ini harus berjalan cepat, bekerja memberikan kerja-kerja terbaik. Dan kalau kita mengetahui setelah pemerintah itu seharusnya kan 2024 ini, kalau kita melihat semangat Undang-Undang ASN sebenarnya seharusnya di 2024 ini kita sudah mencapai standar ASN berlevel dunia. Tapi oke lah, itu kita nggak usah kembali ke sana. Dan saya berharap mudah-mudahan nanti dengan meningkatnya status dan kesejahteraan teman-teman, benar-benar memberikan kinerja yang baik, memberikan pengabdian yang terbaik, dan harus menunjukkan bahwa tenaga honorer itu memang layak dan patut untuk diangkat pemerintah menjadi ASN. Dan sekali lagi mengakhiri ini juga saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh fraksi partai politik yang ada di DPR RI, pemerintah daerah juga, kemudian termasuk pada Presiden Pak Jokowi dalam hal ini sebagai kepala negara. Mudah-mudahan PP nanti yang akan lahir benar-benar menjadi suatu legasi yang bisa diingat oleh para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Begitu, Pak. Terima kasih Mas Hasbi sudah bergabung bersama kami dalam Klik Indonesia Siang. Semoga semua harapan yang sudah Mas Hasbi sampaikan tadi bisa terrealisasi nantinya. Terima kasih Mas Hasbi, selamat siang, sehat selalu.